Halo Sobat Budayanti yang kerjaannya nongki sambil bermain FF, saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini beristirahat di kediaman tentara bayaran Chang Yue. Lalu di tengah-tengah peristirahatan ini Xiaoyan segera teringat Lang Tian yang pada saat ini masih belum kembali. Mau tidak mau Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit khawatir. Xiaoyan pada akhirnya mengajak Xia Zhenghui dan Long Xietian untuk melihat bagaimana keadaan dari Lang Tian. Pada akhirnya mereka pun segera tiba di tempat bahan obat Wan Yao. Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena di depan toko obat ini benar-benar sepi. Tempat obat yang biasanya ramai pada saat ini benar-benar sangat hening. Terlebih lagi Xiaoyan terkejut ketika mendorong pintu yang pada saat ini tidak bisa dibuka. Xiaoyan pun mengetuk-ngetuk pintu hingga pada akhirnya ada sesosok makhluk tadi kenal yang melintas. Sosok anonimos tersebut berkata agar Xiaoyan pada saat ini tidak perlu mengetok-ngetok pintu tersebut. Paviliun bahan obat ini memurnikan pil terlarang dan semuanya diambil alih oleh aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menghentikan pejalan kaki yang memberitahunya. Xiaoyan tanpa sadar segera berteriak apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Apakah dirinya baru saja berkata bahwa orang-orang di sini dibawa pergi oleh aliansi Dosian? Jika begitu permasalahannya kemanakah aliansi Dosian membawa mereka? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini pejalan kaki itu pun seketika terkejut ketakutan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera mengeluarkan 1 juta pil origin abadi. Xiaoyan lanjut berkata tolong beritahu Xiaoyan alasannya dengan hati-hati. Dengan begitu mata Xiaoyan akan memberikan kepadanya semua ini. Melihat 1 juta pil origin abadi mata pria itu tentu saja sangat hijau. Dirinya pun mengangguk-angguk sebelum akhirnya menjawab bahwa mereka baru saja mengambilnya dan mungkin belum keluar dari kota Qianxing. Setelah selesai berbicara pria itu pun menunjuk ke puncak dari kota Qianxing. Xiaoyan pun mendongak dan di atas tertulis aliansi Dosian. Sementara itu pria tersebut berkata bahwa hanya itu yang dirinya tahu pada saat ini. Jangan bilang bahwa saudara pada saat ini akan pergi ke aliansi Dosian untuk mencari seseorang. Dirinya ingin menasihati mereka bahwa semua pelanggar tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu dirinya menyarankan saudara-saudara untuk tidak mengambil resiko tersebut. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir bahwa pemurnian obat kali ini akan membantu Lang Tian mengenal teknik pemurnian baru. Namun Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa hal tersebut justru akan membawa bencana seperti ini. Pada akhirnya melemparkan pil origin abadi di tangannya ke orang tersebut. Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih sementara si pria pada saat ini bergegas pergi jauh yang pada saat ini benar-benar mengerutkan keningnya dan berpikir sepertinya tidak ada jalan untuk menghindarinya. Meskipun 3 dewa dari kuil kuno sebelumnya mengatakan bahwa mereka harus menghindari kontak dengan aliansi Dosian, namun bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini meninggalkan Lang Tian sendirian? Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin bertindak gegabah terlebih dahulu. Hal yang pertama adalah Xiaoyan tidak tahu apakah perkataan orang tersebut benar atau tidak. Sementara itu yang kedua jika mereka bergegas dan tidak mengetahui situasinya maka dengan seperti itu tingkat kegagalannya akan sangat tinggi. Xiaoyan menyadari bahwa segala sesuatunya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang dan harus dengan sangat matang. Xiaoyan pun segera kembali ke grup tentara bayaran Chang Yue dan segera memanggil semua orang untuk berunding. Guan Hong, Guan Zi dan Guan Dong pada saat ini juga telah diceritakan permasalahan ini oleh Xiaoyan. Ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi ke aliansi Dosian untuk menyelamatkan orang, Guan Hong dan Guan Zi kembali menunjukkan rasa nyeri mereka. Xiaoyan telah merebut rumah besar dari keluarga baik yang membuat Guan Hong dan Guan Zi saling memandang dengan kagum. Sekarang Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke cabang dari aliansi Dosian yang bertanggung jawab atas kota Qianxing. Guan Hong pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan berfokus pada situasi dari keseluruhan. Guan Hong berpikir jika Xiaoyan memaksa memasuki aliansi Dosian maka itu akan menyebabkan sebuah bencana. Pada akhirnya Guan Hong segera berkata bahwa dirinya khawatir masalah ini tidaklah sederhana.
Meskipun dirinya tidak tahu banyak tentang aliansi Dou-Xian tetapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Aliansi Dou-Xian ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi sesuka hati. Mendengar hal tersebut Guan Zi juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya berpikir sebaiknya Xiao Yan meminta bantuan Nona Ding Yue. Saudara Xiao Yan harus meminta saudara Ding Yue untuk maju dan mencari tahu informasinya. Sementara itu Guan Dong pada saat ini dengan cepat mencari keberadaan dari Ding Yue. Setelah beberapa saat pada akhirnya Guan Dong pun segera membawa Ding Yue bersama dengan Jing Wuchen. Pada saat ini penampilan Ding Yue benar-benar terlihat sangat berbeda, begitu juga dengan Jing Wuchen. Melihat hal ini semua orang pada saat ini sedikit terkejut dan menyadari sepertinya ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan juga menyadari hal tersebut tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat serius karena mengkhawatirkan keberadaan dari Lang Tian. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera menyilangkan tangannya di depan. Dirinya lanjut bertanya mengapa mereka mencari Ding Yue dan lebih baik mereka memberitahu hal tersebut secepatnya. Jing Wuchen dan Ding Yue pada saat ini masih ada yang harus dilakukan bersama-sama. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang datar. Wajah Xiao Yan sangat serius karena sekarang Xiao Yan tidak mengetahui situasi spesifik dari Lang Tian. Hidup dan matinya tidak diketahui dan apa yang terjadi dengan paviliun bahan obat juga masih misteri. Pada akhirnya Xiao Yan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa Lang Tian sudah pergi. Mendengar hal tersebut Jing Wuchen pun melepaskan diri dari Ding Yue yang memegangi lengannya. Semua orang mengetahui bahwa ketika mereka meninggalkan kota Qianxing Lang Tian ditinggal di paviliun bahan obat. Pada akhirnya Jing Wuchen pun segera bertanya bukankah Lang Tian memurnikan obat di paviliun bahan obat? Xiao Yan pada akhirnya lanjut segera berkata dengan serius bahwa para paviliun bahan obat telah disegel. Sekarang tidak ada satupun orang di sana dan Lang Tian telah menghilang. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin meminta tolong kepada Nona Ding Yue untuk membantu mencari tahu apa yang terjadi pada paviliun bahan obat. Melihat penampilan serius dari Xiao Yan pada saat ini benar-benar membuat Ding Yue merasa takut. Ding Yue juga tercengang dan tanpa sadar mengumamkan paviliun bahan obat. Ding Yue dan Xiao Yan baru saja kembali ke kota Qianxing, oleh karena itu Ding Yue juga tidak mengetahui banyak tentang situasi ini. Pada akhirnya Ding Yue pada saat ini segera mengumpulkan para penjaga untuk mencari informasi mengenai hal tersebut. Setelah memahami situasinya Ding Yue pun segera menjelaskannya kepada Xiao Yan. Ding Yue berkata bahwa paviliun bahan obat telah direbut oleh aliran si Dou-Xian dan semua orang dibawa pergi. Mendengar hal tersebut apa yang dikatakan oleh orang yang lewat sebelumnya benar-benar memang benar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena berita itu benar. Tetapi hal itu masih membuat Xiao Yan menjadi semakin khawatir. Pada akhirnya Xiao Yan menyipitkan matanya dan lanjut berkata karena itu permasalahannya maka tidak ada cara lain. Xiao Yan pada saat ini akan memutuskan bahwa mereka harus segera pergi ke ahlian si Dou-Xian. Waktu bagi mereka hampir habis dan sekarang hidup serta mati dari Lang Tian masih tidak diketahui. Xiao Yan pun segera menoleh kepada semua orang dan berkata agar semua orang pada saat ini harus bersiap untuk pertempuran. Mendengar hal tersebut semua orang di kelompok Xiao Yan benar-benar menampilkan ekspresi dipenuhi dengan ketegasan. Sementara itu kelompok Guan Dong bersaudara pada saat ini tertegun dari pinggir dan merasa bahwa kelompok orang ini benar-benar gila. Sementara itu Guan Hong pada akhirnya segera berkata bahwa aliansi Dou-Xian bertanggung jawab atas kota Bintang 1000. Pemimpin dari aliansi Dou-Xian di kota Bintang 1000 adalah seorang Dou-Xian Bintang 5. Selain itu banyak juga kekuatan yang berada di Dou-Xian Bintang 4 dan Bintang 3. Jika Xiao Yan pada saat ini bergegas ke sana maka dirinya khawatir Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Ding Yue juga pada saat ini segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi sembrono. Jika Xiao Yan pada saat ini pergi ke aliansi Dou-Xian maka Xiao Yan benar-benar tidak akan pernah kembali. Xiao Yan pada saat ini jangan memikirkan dirinya sendiri karena Xiao Yan harus memikirkan kelompok orang yang berada di belakangnya.
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa hidup dan mati dari Lang Tian tidak diketahui. Xiao Yan khawatir jika mereka menunggu lebih lama lagi. Ketika berbicara di tahap ini, Xiao Yan kembali menatap orang-orang yang berada di belakangnya. Xiao Yan segera menyadari meskipun mereka pada saat ini bersikap tegas, tetapi mereka benar-benar sedikit bergetar. Xiao Yan pada akhirnya berpikir tampaknya Xiao Yan pada saat ini telah kehilangan akal sehatnya. Mungkin karena Xiao Yan pernah berhadapan dengan Dewa Tombak Emas yang ditemui di Aula Roh Guntur yang mengakibatkan perasaan Xiao Yan pada saat ini kacau balau. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata sambil tersenyum masam bahwa Xiao Yan meminta maaf kepada semua orang. Mendengar hal tersebut, Xiao Zhan pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak takut. Selama Tuan Muda Xiao Yan mengucapkan instruksi, tidak peduli itu aliansi Dosian atau apapun, Xiao Zhan akan menjadi orang pertama yang menyerang di bawah komando dari Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan pun memandang Xiao Zhan dan tersenyum sebelum akhirnya menepuk pundaknya. Xiao Yan pada akhirnya menjadi semakin tenang dan Xiao Yan harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan telah lepas kendali dalam permasalahan ini. Oleh karena itu pada saat ini bisakah Nona Ding Yue untuk membantu Xiao Yan mengetahui detail dari aliansi Dosian? Mendengar hal tersebut pada akhirnya Ding Yue pun menghela nafas karena Xiao Yan pada saat ini sudah tenangan. Ding Yue pun lanjut menjelaskan bahwa aliansi Dosian adalah kekuatan yang sangat kuat. Jika Xiao Yan ingin memeriksanya maka Xiao Yan memang dapat menemukannya karena rumah lelang keluarga Ding dan aliansi Dosian sering memiliki kontak. Oleh karena itu pada saat ini Ding Yue berpikir tampaknya tidak akan sulit untuk mencari informasi melalui orang dalam. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini jangan khawatir karena untuk saat ini Ding Yue akan segera pergi dan mencari tahu berita hal tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera mengucapkan terima kasih kepada Ding Yue. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berkata Xiao Yan tidak perlu berterima kasih kepada Ding Yue. Anggap saja bantuan kali ini sebagai bantuan bagi Jing Wuchen. Setelah selesai berbicara Ding Yue pun segera meraih kembali tangan Jing Wuchen dan berjalan keluar. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut melihat apa yang baru saja dilihatnya. Pada akhirnya dalam beberapa hari berikutnya suasana dari tim Fearless benar-benar sangat tertekan. Keselamatan Lang Tian membuat semua orang benar-benar khawatir. Kelompok Guandong juga pada saat ini tidak menganggur dan sibuk mencari tahu berita mengenai hal tersebut. Waktu pun terus berlalu detik tiap detik menit tiap menit dengan Xiao Yan yang menunggu dan benar-benar tersiksa. Pada akhirnya beberapa hari kemudian terjadi ledakan langkah cepat di aula utama grup tentara bayaran Chang Yue. Jing Wuchen pada saat ini berlari setelah kebab dengan berkeringat deras. Xiao Yan juga segera melompat dan berdiri melihat ekspresi cemas dari Jing Wuchen. Pada akhirnya Jing Wuchen pun segera berteriak bahwa Lang Tian akan segera mati. Xiao Yan tiba-tiba terkejut dan bertanya apa yang dikatakan oleh Jing Wuchen. Apa yang sedang terjadi dan di manakah Lang Tian sekarang? Jing Wuchen pun buru-buru menjelaskan bahwa Lang Tian berada di puncak dari kota Bintang 1000. Dirinya berada di depan aula aliansi Dosian dan Lang Tian digantung di sana. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini membanting dispenser dan segera memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Tentu saja Xiao Yan dan kelompoknya merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Pada akhirnya dipimpin oleh Xiao Yan kerumunan bergegas keluar dari kelompok tentara bayaran Chang Yi. Xiao Yan segera melompat menjauh dan terbang ke atas secara langsung, namun di kota 1000 bintang ini terbang benar-benar dilarang keras dan Xiao Yan serta kelompoknya segera menarik perhatian yang tidak terhitung jumlahnya. Semua orang memandang ke arah kelompok Xiao Yan yang melesat dengan terkejut. Namun tidak lama pada saat ini beberapa penjaga segera menghadang Xiao Yan. Salah seorang penjaga segera berkata bahwa penerbangan dilarang di kota Qianxing dan penerbangnya akan didenda 1 juta pil origin abadi. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok Xiao Yan segera melintas dan berubah menjadi kilatan cahaya. Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya dan memutar leher dari penjaga.
Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa mendengar suara krik renyah dan langsung mematahkan leher penjaga. Melihat hal tersebut pada saat ini penjaga lain segera bereaksi dan berteriak bahwa kelompok Xiao Yan mencari kematian. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Xiao Yan. Pada saat ini di sekitar benar-benar ada ledakan seruan dari orang-orang di kota Qianxing. Sudah lama sekali sejak terjadinya pembunuhan para penjaga terjadi. Tidak ada orang yang berani melakukan hal ini karena semua orang di sini takut dengan aliansi Dou-Xian. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Bai Qi menatap ke arah Xiao Yan kejauhan. Bai Qi pada akhirnya segera memberitahu kepada Bai Yuxi bukankah itu adalah orang yang meminta mereka menyerahkan wilayah keluarga Jin. Mendengar hal tersebut Bai Yuxi pun menoleh dan menganggukkan kepalanya seketika. Dirinya merasa lebih kagum kepada Xiao Yan pada saat ini dan berkata bahwa orang ini tidaklah sederhana. Dirinya bahkan benar-benar tidak memperhatikan apa yang disebut aliansi Dou-Xian. Tampaknya pada saat ini ada pertunjukan untuk ditonton dan itu benar-benar membuat penasaran. Apakah pada saat ini bocah tersebut benar-benar akan berani menyerang aliansi Dou-Xian? Sementara itu di sisi lain pada saat ini kelompok Xiao Yan benar-benar sudah melesat dan sudah mencapai puncak dari kota 1000 bintang. Pada saat yang bersamaan juga kelompok Xiao Yan segera melihat sosok tubuh yang tertutupi darah yang digantung di aula. Sosok ini persisnya adalah Lang Tian yang menghilang dari paviliun bahan obat. Melihat hal ini semua orang sedikit gemetar pada saat yang bersamaan dan segera menyerukan nama Lang Tian. Namun Lang Tian pada saat ini tidak bereaksi sama sekali serta seluruh tubuhnya berlumuran darah dan sudah berwarna coklat. Pada saat ini hidup dan mati dari Lang Tian benar-benar masih belum bisa diketahui. Sementara itu di sisi lain pada saat ini beberapa sosok segera terbang keluar dari atas aliansi Dou-Xian. Aura mereka segera meledak dan yang paling lemah di antara mereka sudah mencapai Dou-Xian bintang 3. Beberapa di antara mereka bahkan pada saat ini sudah mencapai tahap Dou-Xian bintang 4. Pemimpin dari kelompok ini segera berkata siapakah yang datang ke sini? Beraninya mereka masuk tanpa izin ke aliansi Dou-Xian dan beraninya mereka melanggar peraturan untuk tidak terbang. Oleh karena itu atas pelanggaran tersebut mereka pada saat ini benar-benar harus dihukum mati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menoleh dengan mata yang mengandung gejolak emosi. Xiao Yan pada akhirnya segera menggumamkan apakah itu adalah aliansi Dou-Xian. Setelah bergumam energi abadi di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini meledak. Meskipun Xiao Yan hanyalah seorang Dou-Xian bintang 2 tetapi konsentrasi energi abadi di tubuh Xiao Yan tidak lebih lemah dari seorang Dou-Xian bintang 3. Namun di hadapan orang-orang dari aliansi Dou-Xian Xiao Yan pada saat ini tampak seperti seekor semut. Pada akhirnya pemimpin dari aliansi Dou-Xian ini segera berteriak dengan keras bahwa sekelompok semut benar-benar sangat lancang. Apakah mereka berpikir bahwa pada saat ini mereka bisa menantang keagungan dari aliansi Dou-Xian? Sementara itu di kerumunan pada saat ini juga banyak seruan ketika mereka melihat orang-orang dari aliansi Dou-Xian yang muncul. Mereka berkata bahwa itu adalah Xiyu orang terkuat kedua setelah Jing Ye dalam hal kekuatan di aliansi Dou-Xian. Di sampingnya ada 3 orang Dou-Xian bintang 4 yang bernama Lin Qishan, Guyan dan Huang Ye. Mereka semua cukup kuat dan berdasarkan kekuatan orang-orang ini mereka pasti tidak akan bisa menjadi lawannya. Sementara itu di sisi Xiao Yan pada saat ini sosok Xiao Yan adalah pemimpin kelompoknya. Di sebelah kiri dan kanan ada Long Xietian dan Long Yi yang sudah menerobos ke tingkat Dou-Xian. Tetapi di antara ketiganya Xiao Yan adalah orang yang terkuat dan hanya berada di tahap Dou-Xian bintang 2. Oleh karena itu pada saat ini tentu saja kerumunan merasa pesimis kelompok Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan aliansi Dou-Xian. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar terpancar tajam dengan niat membunuh yang dingin yang tidak ada habisnya. Xiao Yan segera berkata bahwa hari ini Xiao Yan benar-benar akan bertarung sampai mati. Mendengar hal tersebut Xiyu yang merupakan pemimpin dari kelompok aliansi Dou-Xian pun berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Xiyu segera berkata hanya seorang Dou-Xian bintang 2 dan Dou-Xian bintang 1 benar-benar merajalela.
dirinya pun segera memerintahkan Lin Qishan untuk berhadapan dengan kelompok Xiao Yan sendirian. Lin Qishan yang memegang pedang tipis di tangannya pada akhirnya segera melangkah keluar. Aura Douxian bintang 4 seketika meledak dan aliran origin abadi yang tidak ada habisnya segera menyelimuti semua orang. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dingin merasakan aura dengan lembut yang melesat ke arahnya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa itu hanyalah Douxian bintang 4. Sayangnya Douxian bintang 4 sebelumnya pernah berbicara kepada Xiao Yan seperti ini, tetapi pada akhirnya ialah yang meninggal dan itu benar-benar sebuah ketidakpercayaan. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya Lin Qishan segera tertawa ke arah Xiao Yan. Dirinya segera berkata apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar bermimpi? Bagaimana mungkin seorang Douxian bintang 2 berani mengatakan untuk membunuh seorang Douxian bintang 4? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera berkata jika memang begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana cara mengalahkan seorang Douxian bintang 4. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lin Qishan pada saat ini tersenyum ironis ke arah Xiao Yan. Dirinya benar-benar mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya dan pada saat ini sosoknya segera bergerak. Pedang panjang di tangannya pada saat ini segera ditebaskan ke arah kelompok Xiao Yan. Semua orang di tim Fearless pada saat ini juga berpartisipasi di dalam pertempuran. Tim Fearless segera mengeluarkan formasi mendalam kaca Tianggang. Semua orang membentuk koneksi tidak terlihat dan semua kekuatan segera mengalir ke Xiao Yan terus-menerus. Kekuatan Xiao Yan pada akhirnya segera ditingkatkan menjadi Douxian bintang 3 dalam sekejap. Lin Qishan pun pada akhirnya meledek melihat energi Xiao Yan yang pada saat ini melonjak. Dirinya berkata ternyata itu adalah teknik formasi dan tidak heran mereka menjadi begitu sombong. Tetapi sangat disayangkan mereka hanya bisa menembus Douxian bintang 3. Dengan seperti itu maka mereka pada saat ini benar-benar masih tidak akan bisa menang melawan Lin Qishan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan mengangkat tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat ketika melambaikan pedang kuno api surgawi. Bayang-bayang pedang pada akhirnya segera memenuhi langit dan banyak ledakan pada saat ini terjadi. Pada akhirnya teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini segera berhantaman dengan pedang tipis dari Lin Qishan. Benturan segera terjadi dengan beberapa suara retakan yang tajam dan semua bayangan dari pedang Xiao Yan langsung hancur. Lin Qishan pada akhirnya segera berkata apakah segitu doang serangan dari kelompok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak menunjukkan kepanikan apapun setelah melihat bahwa teknik dari 1000 kaki tanpa bayangannya dihancurkan. Sementara itu Long Xietian dan Long Yi pada saat ini bergegas maju. Mereka mengeluarkan cakar naga yang sangat besar dan berhadapan dengan sosok Lin Qishan. Kelompok Xiao Yan yang lain juga pada saat ini segera bergantian menyerang ke arah Lin Qishan. Kelompok Xiao Yan yang berada di tingkat Doudi juga pada saat ini benar-benar mengerahkan semua kemampuannya. Lin Qishan pada saat ini benar-benar diserang dari segala arah tetapi dirinya pada saat ini masih tetap tersenyum. Tentu saja bagi seorang Douxian bintang 4 berhadapan dengan banyak Doudi bukanlah sesuatu permasalahan. Lin Qishan pada saat ini benar-benar tampak menikmati pertempuran melawan kelompok Xiao Yan. Namun pada akhirnya setelah pertempuran berlanjut Lin Qishan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Lin Qishan berpikir tampaknya semua orang ini benar-benar mengulur waktu untuk Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya segera menoleh mencari posisi Xiao Yan dan pada saat yang bersamaan tatapan Xiao Yan juga segera bertabrakan dengan tatapan dari Lin Qishan. Lin Qishan pada saat ini melihat Xiao Yan dengan senyum aneh yang muncul di sudut mulutnya. Xiao Yan dan Xia Zhenghui pada saat ini berdiri berdampingan dengan Xia Zhenghui di depan dan Xiao Yan di belakang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata akhirnya Lin Qishan memperhatikan Xiao Yan. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar pada saat ini lingkungan di sekitar juga mulai memudar. Kota 1000 bintang seketika runtuh membentuk ruang independen dan memasuki ruangan ini semua orang benar-benar menghilang dan hanya menyisakan Lin Qishan sendirian. Lin Qishan benar-benar terkejut dan tiba-tiba berseru bahwa ini adalah ilusi.
ternyata selama dirinya berhadapan dengan tim Fearless Xiao Yan dan Xia Zhenghui bekerja sama untuk menciptakan ilusi kuat yang dapat membatasinya. Pada akhirnya suara Xiao Yan bergema di dalam ilusi ketika berkata bahwa tebakan dari Lin Qishan memang benar. Tetapi meskipun tebakannya benar pada saat ini Lin Qishan tidak akan mendapatkan sepeda. Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok Xiao Yan segera muncul dan mencondongkan tubuhnya dan melesat selangkah. Xiao Yan menuju ke arah Lin Qishan dengan keras dan pada saat ini Lin Qishan sedikit terkejut. Lin Qishan pun lanjut berkata bahwa ini adalah ilusi dan percuma saja Xiao Yan memukulnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan kembali tersenyum dan bertanya apakah benar begitu. Setelah berbicara Xiao Yan pun segera melesatkan tinjunya yang tiba-tiba berhenti di hadapan Lin Qishan. Tinju Xiao Yan pada saat ini seolah-olah menabrak kaca transparan sebelum akhirnya beberapa retakan segera muncul di kaca. Retakan tersebut terus menyebar seperti jaring laba-laba dan menyebar ke seluruh ilusi. Banyak benturan segera terjadi dengan seluruh ilusi yang pada saat ini sesegera hancur. Jeritan Lin Qishan yang menusuk jantung juga pada saat ini segera terdengar setelahnya. Lin Qishan kehilangan keseimbangannya dan membuka matanya tetapi pada saat ini matanya sudah berubah menjadi berwarna merah darah. Pada saat ini darah benar-benar keluar dari seluruh tubuhnya dan dirinya benar-benar terluka parah. Mata orang yang tidak terhitung jumlahnya di kota Qianxing juga menyaksikan pemandangan ini dengan tercengang. Mereka pada akhirnya bergumam bahwa jiwa Lin Qishan telah terpukul keras dan Lin Qishan telah dikalahkan. Setelah Lin Qishan pada saat ini benar-benar ambruk, suasana benar-benar menjadi hening. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya di dalam hati mereka siapakah kelompok yang sebenarnya mengalahkan Lin Qishan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pemimpin dari aliansi Dou-Xian yang bernama Xiyu benar-benar terlihat marah. Dirinya berteriak bahwa kelompok Xiao Yan benar-benar sangat berani memprovokasi aliansi Dou-Xian. Lin Qishan baru saja dikalahkan oleh kekuatan spiritual tetapi di aliansi Dou-Xian, Lin Qishan bukanlah orang yang terkuat di antara para Dou-Xian bintang 4. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera memerintahkan Gu Yan untuk segera mengambil tindakan karena lelucon ini harus segera diakhiri. Mata Gu Yan pada akhirnya menjadi dingin ketika dirinya melangkah untuk berhadapan dengan kelompok Xiao Yan. Sementara itu mata Xiao Yan dan tim Fearless pada saat ini tidak menunjukkan kepedulian sama sekali. Sementara itu Gu Yan pada saat ini segera tersenyum dan berkata kepada kelompok Xiao Yan. Dirinya berkata jika kekuatan jiwa dari keadaan suci adalah kartu truk mereka, dirinya khawatir mereka hari ini benar-benar tidak akan bisa pergi. Pada akhirnya niat membunuh segera menyapu dari tubuhnya setelah dirinya selesai berbicara. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa tegang dan merasakan tekanan di dada mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini meledek dan berkata bahwa menurut Xiao Yan aliansi Dou-Xian sepertinya sama saja dengan aliansi abal-abal. Setelah selesai berbicara tubuh Xiao Yan juga dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak lebih buruk dari Gu Yan. Gu Yan juga secara alami bisa merasakan niat membunuh di tubuh Xiao Yan dan matanya pada saat ini sedikit tenggelam karena tidak bisa berenang.